Selamat datang di channel Fauzan TV Fulltime. Tapi sebelum menonton, pastikan dulu jangan lupa bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita semua, supaya banyak yang tahu lagi. Dan tentunya kami pun rajin memberikan tayangan yang menarik dan hiburan untuk kita semua. Barangkali ada yang bisa kita ambil manfaatnya bagi orang lain. Kue jodah, ya, siapa yang tidak kenal dengan kue jodah? Membuat kue jodah atau dodol khas Pulau Temiang, Tombok Ulu, Jambi. Tradisi membuat kue jodah yang diwariskan oleh nenek moyang kita turun-temurun dilakukan biasanya pada bulan suci Ramadan, 3 hari ataupun 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, baik siang hari maupun malam hari dilakukan dengan mengajak para dusana, kaum kerabat, handai taulan untuk mengerjakannya bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena kalau cuma 2-3 orang yang mengerjakannya, kalau kata orang Pulau Temiang, ngatonyo ngaru atau kuali, masuk kami sampai berwarna hitam masaknya. Itu kita kalau cuma 2-3 orang, itu tidak akan mampu, belum lagi proses masaknya yang cukup lumayan lama. Dan di Pulau Temiang sendiri, untuk nama kue yang satu ini memiliki 2 nama. Ada yang sebut kue 8 jam dan kue jodah. Kalau menurut saya sama-sama betul. Kue 8 jam disebut karena proses masaknya yang terlalu lama. Karena memang prosesnya seperti itu, 8 jam. Unik kan? Dan menurut para sesepuh, orang-orang yang lebih tua dulu, membuat kue jodah ada tujuannya tersendiri di samping mengenyangkan, yaitu untuk mempererat hubungan tali silaturahmi. Tentunya kita semua berkumpul, bercerita, bersendagura, tentunya untuk mencapai suatu tujuan bahagia. Lain halnya dengan sekarang, kalau sudah berkumpul pasti bertengkar. Tentunya salah besar kawan. Bertolak belakang seperti apa yang menjadi tujuan para nenek moyang kita dahulu. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Seiring dengan perkembangan zaman, kue-kue yang rasanya setara atau setingkat dengan rasa kue jodah amatlah banyak. Itu keberadaannya, kue jodah sudah amatlah jarang kita temui di masyarakat kita, hampir di setiap daerah di Provinsi Jambi. Mungkin karena kue-kue yang lain dari segi pembuatannya agak mudah, praktis, bisa jadi juga penyebabnya, sehingga pecinta jodah orang Jambi sudah mulai meninggalkannya. Atau mungkin juga karena dari segi pembiayaannya yang agak mahal, boleh dikatakan begitu. Lain halnya pada zaman dahulu, harga kelapa murah. Untuk beras ketannya orang-orang banyak yang bercocok tanam padi. Ada yang bilang, ini kalau di daerah kami, Pulau Temiang, kalau untuk membuat kue jodah, minta B untuk kelapanya dikasih orang. Begitu juga dengan beras ketannya, alias beras pulut. Kalau sekarang serba beli, makanya untuk biayanya mahal. Dan juga orang-orang sekarang berpikir takut merepotkan orang lain, karena dari segi pembuatannya itu bergotong royong, butuh orang banyak. Kalau orang 2 bisa tidak bang? Bisa. Tapi jodah masak bisa diimpus kedua-duanya. Walaupun keberadaan kue jodah sudah langka, namun tenang kawan, di era zaman yang sulit ini serba mahal, tetap masih ada orang-orang yang bikin jodah untuk melestarikannya. Contohnya bapak yang satu ini. Mulai kue jodah, berapa gantang bikinnya kok betul? 8. Kalau untuk 8 gantang itu dibutuhkan sepulutnya berapa kilo tuh? 24 kilo. 24 kilo ya. Tuh, terus kelapanya? Kelapanya 75 buah. 75 buah. Nggak bisa dikurang. Bisa dikurang.
Bisa dikurang. Kalau dikurang untuk rasanya kurang enak. mempengaruhinya tak? Mempengaruhi kurang enak. Kurang enak ya. Terus apa nama untuk 8 ceritanya kue jodah ke betul itu kue 8 jam. Jadi masaknya ini jam 5 di jam berapa tadi jarang? Jam 4. Jam 4. Nah, itu masaknya sekitar jam berapa tuh? Setengah 1. Setengah 1. Berarti sekitar berapa jam tuh? Setengah 4. Setengah 4. 8 jam. Tidak bisa kalau api apa namanya istilahnya apinya dikencang betul. Terus dipercepat masaknya tuh. Kalau dia apinya kencang nanti terlalu cepat dia menjadi butuh. Betulnya. Ya, maksud kami itu berarti udah ke istilah masak macam mana ya? Masak sangai ya. Iya. Bahan-bahan yang digunakan apa bayi bu tuh? Ketan, rapo, terus gula untuk 8 gantang tuh berapa kilo tuh? 17 kilo. 17 kilo ya. Ya. Ketan, kelapa, gula putih ya. Ya. Gula merah tuh. Gula merah 3 kilo. Kalau seandainya gula merah tidak dimasukkan macam mana? Jadi warnanya menjadi putih. Oh, putih. Berarti gula merah berarti termasuk penting ya. Ya, penting supaya dia menjadi hitam. Oh, itu untuk berarti gula merah intinya untuk apa namanya untuk merubah warna ya. Ada orang yang selama hidup itu membuat jodah yang tidak dikasihnya gula merah. Ada, tapi ketan hitam dikasih kapur makan. Udah kasih gula makan biar hasilnya hitam. Ya. Tapi kalau digunakan ketan putih berarti gulanya gula putih baik istilah sementara apohnya warnanya putih jadinya ya. Iya. Tapi masih jodah namanya betul. Masih jodah. Terus itulah tadi penjelasan jodah dari si bapak tua yang pembuatannya proses lamanya masaknya memang menghabiskan waktu sekitar 8 jam lamanya. Dan kalaupun ada jodah yang masaknya kurang dari 8 jam, misalkan 3 jam masak, kalau di Pulau Temiang namanya bukan jodah, kue kelamai. Kalau yang namanya jodah ya seperti itu masaknya, butuh waktu lama sampai ke batas waktu mengaduk-aduknya keras seperti mengaduk-aduk semen. Bayangkan, makanya butuh orang banyak secara bergantian. Di balik rasanya yang pas, tak ada duanya, menurut saya ada cerita yang menarik kawan. Tentunya generasi sekarang, generasi zaman now, tidak banyak yang tahu. Antara masyarakat Pulau Temiang erat kaitannya dengan kue jodah. Bagaimana tidak? Pada zaman dahulu, orang-orang kalau tidak buat jodah, bisa cerai. Itu nian saking pentingnya kue jodah. Padahal perkawinan sangatlah penting, tiada ternilai. Ada juga yang mengatakan biarlah 2 gantang kuning, namun nak bikin juga. Kalau tidak, itu bisa terjun ke batang hari atau terjun masuk sumur. Aneh kan? Namun tetap tidak termasuk adat, cuma tradisi di sebagian orang. Pernah kejadian dari sekian banyak orang. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya dulu dengan si bapak tua ini. Tentunya beliau termasuk orang yang boleh dikatakan paling lama hidup. Jadi kalau balik ceritanya ke 15 tahun yang silam betul, ceritanya yang kami dengar zaman dahulu, kalau seandainya orang tuh tidak bikin jodah, ceritanya sampai cerai macam mana ceritanya Menjadi tuh? bertengkar. Oh, tengkar. Ya, jadi Itu termasuk adat pada zaman dulu atau macam mana tuh? tidak termasuk adat. Tidak termasuk adat. Tetapi termasuk apa namanya? Kemahiran. Semacam apa nama tuh? Tradisi. Ya. Ada ceritanya kan kalau sana ada mbak jodah tahan cerai dulu lagi bini kan, itu tidak sakit pentingnya. Berarti bukan termasuk adat dak, tradisi berarti ya. Karena keinginan kawan tetangga sebelah misalkan mbak jodah
Atau nak buat jodoh juga. Ada cerita nggak tahu kan, biarlah dua gantang kuning gitu. Kalau tak terjun ke tengah hari. Jadi, karena menjadi tradisi orang di sebelah rumah jadi menjadi tali ransi. Iya. Jadi gara tali ransi kita harus buat walaupun dua gantang kuning. Walaupun dua gantang kuning ya. Untuk jodahnya biasanya jodah ke kental erat hubungannya dengan Hari Raya Idul Fitri orang buat. Iko lah lewat Hari Raya Idul Fitri dalam rangka apa? Iko dalam rangka makan ramah tamah pengenak berceramah. Mau berceramah dalam rangka mau pesta. Oh, mau pesta, iya. Kue tari bisi lamo. Terus ini mau jodah ya. Ya. Area jauh, tidak nampak apa. Nah, itu dia ceritanya. Betul kan? Seperti yang saya bilang. Tapi sudahlah, itu dahulu. Tentunya anak-anak zaman sekarang pemikirannya sudah jauh lebih maju dan bisa mempertimbangkan hal yang demikian. Bila ada uang, bikin jodah. Bila tidak ada uang, cari kawan yang bikin, numpang makannya. Kenyangnya sama. Wah, supit tuh siap untuk jodah 8 gantang tuh bulan. Dah banyak dong. Sudah bitung, pokoknya banyak ya. Iya. Itu sekok sumpit kamu tuh, itu berapa lama tuh nyudahannya? Nyudahannya enggak tahu apa. Sekarang hari. Tahu apa hari dulu? Sekarang hari. Kan ada sumpit kan, sumpit kan ibaratnya setengah jam. Jadi kalau sekarang hari kan berarti lima sumpit sekarang hari ya. Atau nyeluk segantang berai dak sumpitnya 4 buah. Segantang berai 4 buah. Kalau nur atur ya. Tapi mak tuh obat ini kan ada nur atur tuh dak di boy. Iya, udah ditentuin banyak sumpit kok daknya tuh. Mesin foto buat kadang jodah ya gitu tidak dapat nang apa nak kan diapi. Iya. Nyah sumpit bego. Iya. Buat 8 gantang bunyi betul. Iya. Cuman dia orang banyak anak buat kan. Habis diapi tapu. Jadi lebih sumpit banyaknya. Hari pun sudah mulai gelap kawan. Kue jodah pun sudah mulai ada tanda-tanda mendekati masak. Dengan ditandai sudah mulai mengeras, kami pun dengan penuh semangat bergantian mengaduk-aduk kue jodah ini dalam kuali. Kata bahasa kami itu ngaru. Dan sumpit-sumpit pun sudah mulai dipersiapkan. Dan rasanya tenaga pun sudah mulai berkurang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi masak. Alhamdulillah kawan, kami pun sampai pada batas akhir dalam pembuatan kejodah ini. Dan inilah prosesnya, proses pengambilannya dari kuali, kemudian kita masukkan ke dalam sumpit untuk dibekukan nantinya. Setelah mengeras dalam sumpit ini, barulah kita iris untuk dimakan. Dan untuk cita rasanya, kue jodah ini bisa dibuat dalam 3 varian yang berbeda. Ada rasa kacang, ada rasa durian, dan rasa jodah biasa. Dan untuk rasa duriannya, namanya bergeser sedikit dan dinamai jodah lempuk durian. Karena bahan-bahan duriannya hampir sama banyak dengan tepung beras ketannya. Dan untuk rasanya tentunya jauh lebih enak.
Cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like demi perkembangan channel ini. Terima kasih. Yang di luar banyak.